Karena tahun kita sama bang. Pecah pertama ribut sama Budut itu aneh 5 bulan di kelas 1 pecah itu. Pecah ribut sama Budut. Itu pas doi lewat, pas kebetulan temen anak patah 9 itu ngeledekin yang mungkin memang nggak bisa diterima lah dengan kuping dan hati. Itu yang di pintu langsung dihajar pakai teh botol. Kami putra putri SMK Sin Joseph selalu siap sedia melaksanakan tugas yang utama dalam pendidikan. Kami putra putri SMK Sin Joseph selalu siap sedia melaksanakan tugas yang utama dalam pendidikan. Kami putra putri SMK Sin Joseph selalu siap sedia melaksanakan tugas yang utama dalam pendidikan. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, lanjut di part 2 kita ngomong story nostalgianya masa sekolah Bang Jawi. Bang, kita tadi di kelas 1 ya? Ada lagi cerita kelas 1? Yang ingat? Ada bang, cerita pahit ya. Kelas 1 emang pahit mulu bang semua. Pahit. Bener sepahit pare ya. Bener bang. Jadi ada kejadian waktu itu nggak tahu ya, semester kedua apa masih kedua itu. Jadi gue naik patah 9 dulu. Memang kelas 1 gue kalau pulang selalu naik patah 9 karena memang basis 40 Israel nggak ada pada saat itu nggak ada. Patah 9 pulang, kadang-kadang kita turun di sebelah petir tuh. Udah juga ngomong tol langsung. Turun situ naik 43, kadang langsung, lebih seringnya turun di Garuda. Jadi pernah saat itu di lampu merah Matraman kita udah ditungguin mungkin nggak nyampe sekitar 15 orang lah ya nungguin, tapi full BR dan aneh memang lihat yang selalu mencolok di anak Budut itu ada dulu Ompong 94 ganteng asli bang anaknya bang, ganteng bojong ini ya. Seukuran cowok ganteng lah ya, ganteng itu lah cowok yang ngomong ya. Bener lu bang Ompong, kalau lu ngeliat ini gua salutin lu kegantengan lu,
Beringasan lu saat itu memang gua kaget. Dan doi ngeliat gue. Jadi pas saat disikat kita ini di lampu merah Matraman, pas belok mau ke arah Pramuka, itu disikat di situ kita. Gue nggak sempet turun. Gue nggak tahu yang turun ngelawan apa kagak, gue nggak tahu. Gue karena masih kelas 1 udah nggak ada pengalaman. Gue ngumpet di bawah, pokoknya berusaha untuk tidak kelihatan, menghindar lah ya. untuk nggak kelihatan. Dan memang di situ ada anak budut juga, anak SMA, ada banyak. Itu mereka pada nunduk semua. Ada yang sempat naik, itu 2 orang. Dan aneh nggak kenal, memang saat itu yang memang kelihatan banget dan memang kata teman-teman itu ya itu ompong yang 94 itu dia naik bobolok, dia sempat kelihatan. Dan saat itu ada memang yang buat jaga ya, aneh nggak pecahan kaca yang gede. Jadi memang kaca itu ada yang hancur nggak mengkristal ya, ada yang gede. Ayo pegang sampai tangan darah. Kalau dia dekat boleh. Oke. Apa boleh buat? Ya kan? Apa boleh buat? Dia ngelihat, tapi dia ngebiarin. Oh. Dia ngebiarin. Soalnya posisinya ente udah duduk di bawah bangku itu. Udah di bawah bangku udah. Wah sejong. Biar kagak kelihatan lah. Gimana lah? Dan itu ente doang. Apa ente nggak ngerti yang lain gimana? Nggak tahu. Nggak tahu yang Soalnya lain. ente nyelamatin diri sendiri dulu. Pokoknya adalah tadi yang turun, nggak tahu masih ada yang di situ apa kagak. Aneh nyelamatin diri sendiri udah. Aneh duduk di situ, aneh jongkok setiarap-tiarapnya lah ya. Tiarap lah udah itu. Tiarap. Pegang itu udah. Aneh posisiin, aneh mau setengah agak ngerangkap biar gampang kan bangunnya. Biar kalau ada apa-apa udah langsung antisipasi lah. Mau taruh nyawa saat ini. Tapi di luar dugaan dia ngebiarin. Dia senyum gue. Senyum sambil ngeliat ente. Iya, senyum kayak gimana ya? Senyum ringis ya. Iya, senyum gak enak lah. Tapi aneh. Tapi aneh ucapin terima kasih karena ngebiarin aneh untuk tetap ada di sini sampai sekarang. Itu pahit banget bang. Itu pahit. Hidup dan mati. Iya, itu pahit. Dan itu kejadian 2 kali yang aneh alamin. Yang pertama sendiri, yang kedua yang pas rame-rame itu ya seperti itu kejadian. Kelas 1 mas. Nah ini kan 2 kali kayak gitu nih Mir. Antisipasinya tadi kan ente pengen udah down, pengen keluar, mikirin orang tua ya kan. Ente masuk sekolah harus jual burung 130 biji ya kan. Nah ente ngambil putusan apa nih? Karena masih di kelas 1 nih posisinya. Lanjut. Aneh ambil keputusan lanjut dengan gimana ya, kita berangkat dari orang yang baik-baik, pingin sesuatu hal yang baik dan juga berhasil baik. Tapi ternyata perjalanan pulang pergi kita nggak bisa ngelak bang. Nggak bisa ngindarin di saat itu. Jadi aneh kesimpulan aneh selalu bawa BR tiap hari. Akhirnya keputusannya aneh tetap lanjutin. Harus bawa BR. Buat minimal jaga diri sendiri ya. Jaga diri sendiri. Itu BR inisiatif sendiri apa ngeliat keadaan 2 kali kayak gitu, apa emang kakak kelas sudah nyuruh? Enggak ada yang nyuruh bang. Berarti inisiatif sendiri. Aneh juga kalau ketahuan kawan juga malu. Oh iya, zaman kita kan bawa BR
Nongkrong bareng. Oh iya, benar. Kagak tahu tuh teman bawa BR. Kagak tahu. Tapi begitu deket dia ngeluarin BR, lu bawa BR. Iya kan zaman kita gitu Si kan. goblok, tadi mah deket gua aja kan. Iya. Enggak kayak milenial dari jauh udah nunjukin ya. Iya, kalau dulu kagak. Kita nggak ngerti temen. Zaman kita Ngobrol dari pagi sampai sore nggak tahu dia bawa BR. kagak tahu. Tahu bawa sepanjang-panjang, Iya. buset deh. Ya, zaman itu emang begitu, Bang. Jangankan kakak kelas, teman sebangku ya kagak tahu. Kagak tahu. Kagak Apalagi temen tekbal kita nggak ngerti tuh. Ah, kagak Pas tahu di dah. jalur, lah lu kagak ngapa-ngapa. Iya. Tahu gitu mah gue ikut lu. Ada yang ngeri malah ya. Kalau ngikutin orang yang begitu, Bang. Ngeri jadi korban. Iya, jadi Dia selamat kita yang kebantalan. ya gitulah di era 93 96 semua STM zamannya ya sama yang gue rasain seperti Bang Jawir. Nah, begitu bawa BR masih di kelas 1, BR pertama ente apa Bang yang ente punya? Jadi gini. Emang namanya kita masih darah orang timur ya. Barang panjang-panjang semua, Bang, kalau di rumah mah, Bang. Kebetulan aneh berdua laki di rumah nih, anaknya bokap nih, memang kalau adatnya kita ini orang tua kalau punya anak laki nyiapin parang. Jadi nanti di umur tertentu atau dia sudah berkeluarga itu parang dikasih. Itu parang dikasih. Jadi parang itu sebelum dikasih pernah aneh bawa. Tapi aneh pertama bawa itu karena apa ya, berat enak bawanya, terus kalau kita buang pun nggak Nggak rugi-rugi banget. Iya, nggak rugi-rugi banget. Orang kapak bangunan, Bang. Itu barang pertama ente. Barang pertama. Tapi barang rumah, Barang rumah. bukan beli. Bukan. Zaman kita kan kagak ada bikin. Kagak. Nggak pinter-pinter bikin. Kagak. Jadi saat itu memang kepikiran aneh ini, Kalau nggak beli ya dari rumah biasanya. kenapa aneh bawa kampak? Barang itu jarang dipakai. Jadi kalau kita bawa orang tua kagak ngeh. Berarti kelas 1 tuh ya? Kelas 1. Aneh kelas 3 tuh. Mengkilap. Bikinan temen. Bentar nih kopinya, Bang. Yes, nambah kopinya biar lancar dan biar kelihatan ganteng ya kan. Dan memang kayak kata dia sih suasananya gelap mulu. Soalnya kacamata. Kacamata. Nah, Bang. Kelas 1 ini kan bahasanya tertindas mulu. Tertindas. Bener, Bang, tertindas. Sampai bawa barang, ente agak sedikit aman dan percaya diri berarti. Enggak juga sih. Udah bawa, Sebenarnya. cara gunanya nggak tahu, Bang. Satu kagak ngerti kita mesti ngeluarin kapan. Memang Israel di zaman itu tahun 93 nggak eksis amat sih. Iya, betul. Dalam era persilatan ya. Masih eksisan tetangga malah. Ya, Karena tetangga depan dan samping itu emang lebih di tahun 93 emang Iya. justru dia. ya aneh tahu lah itu dedengkotnya dia kan, yang namanya Abang Lango itu tahu malah pernah tuh dia sempat kuliah pun masih ikut nongkrong di ikut. situ. Kita tahu itu. Jadi ente hanya sekedar bawa dan gunanya nggak tahu, pokoknya momennya juga makainya gimana nggak ngerti ya? Momennya jadi gini, di saat gue kepepet, ini gue bawa, ini gue Gue keluarin. pakai, Gua gue pakai. keluarin. Iya, itu aja. Jadi selama ini bisa hindar. Kalau ada lango ente buang gitu. Iya, Dibuang sayang juga. gue takut ditanyain emak. Kampak gue mana nih? Soalnya di rumah jagerannya emak. Iya, kalau bokap nggak banyak ngomong, tahu-tahu jebret sikat gitu ya kan. Kalau emak, Kalau emak kan mulutnya yang nggak nahan. mulut iya, tangan iya. Itu rumahnya mah buset killer. Maaf ya, Mak ya. Aduh, Mak punya anak 2 laki sama semua. Abangnya begitu. Jadi kalau abang gue nyuruh nih dulu nih. abang lu nyuruh nih. Abang gue nyuruh, lu masuk STM 1 lu pilih. Itu STM 1 paling begini. Ya iyalah. Dari zaman sebelum kita juga begini STM 1. Memang dulu aneh waktu itu tinggal di Bangka 2, ada tuh abang-abangan aneh. Mungkin kalau anak budut tahu ya, namanya Abang Tagor. Abang Tagor, aneh lupa lulusan tahun berapa ya, mungkin 92 apa 93 ya. Abang Tagor, panggilannya Wawan kalau di rumah. Itu memang aneh lihat tuh doi di rumah juga kreatif ya.
kreatif. Udah, Begitu- emang terkenal pinter. Begitu lulus STM juga, 1. begitu lulus juga terakomodasi lah ya. Terakomodasi, teralirkan. Lah. Teralirkan. Dia punya skill segala macam. Memang itu salah satu Inspirasi aneh memang disuruh abang nih STM 1. Dan aneh yang tahu Budut itu STM 1. Iya. Nggak tahu yang lainnya. Aneh tahu pokoknya SMA 1 sama STM 1. Tuh Budut tuh. Kata bang gua gitu. Tuh Budut, tuh udah lu situ aja. Nggak tahu ada siangnya. Nggak tahu. Set deh. Buah belas pisan kagak ngerti oh. Bener. Jadi suruh itu, cuman sayangnya kalau orang kan milih STM 1 semua jurusan biar Iya. bisa masuk situ. Minimal harus paling rendah misalnya bangunan. Yang penting gua masuk Budut. Masuk situ, iya kan. Masa salah satu yang difavoritkan. Cuman aneh milihnya memang aneh Yang kedua. lebih kejuruan. Lebih kejuruan aneh pilih. Jadi sekolah tuh nomor kesekian. Jadi Semuanya mesin. Padahal mesin Penilaiannya harus bagus juga di jalan itu. iya, jadi kalau mesin tuh kalau nggak salah nomor 2 terfavorit. Otomotif sih yang utama. Iya, otomotif waktu itu pertama, kedua mesin, ketiga elektro. Kayak Benar gitu. bang. Dan zaman kita tuh nem tertinggi tuh. Nemnya tinggi. Jadi masuk negeri itu grade-nya tinggi banget. 37 itu udah cadangan. Ah iya. Jangan, karena di Bonser gua 37 itu udah paling rendah dulu. 37 ya. Nem gua 34 bang, apalagi. Buset. 37 udah pak. Gua bilang di Bonser gua lihat ada yang nemnya 50 bang STM 3. Ish. Gua bilang nih makanya keju kali ya tiap hari gua bilang. Kawan gue juga tuh STM 3. Itu emang cemerlang. Nemnya 50 bang, 50,1 gua inget. Bener. Gua bilang makanya bukan nasi nih gua bilang. Si siapa namanya? Aduh, Jangan lupa sama deh. nih orangnya. Orang gua pengen melongo. Pembangunan begitu juga. Ya, Jadi emang ada tuh dulu temen SD aneh, SMP juga dia, namanya Mubarak, masuk STM 3. 50 nemnya. Kalau nggak salah bang, soalnya memang dia itu selalu juara 1. Luar biasa. Dan aneh nggak nyangka dia mau masuk STM. Malah yang bader-bader di SMP kagak, pada masuk SMP. Oh, di SMA. SMA dia masuknya kagak masuk. Buset deh, pada bader banget. Malah yang pendiam-pendiam pada masuk. Itu masuk aneh dulu SMP mau pendiam. Sorry agak lebar karena Iya. tahunnya sama. mengalami gejolak yang sama ya. Nah, Bang, kita ngomong kelas 2, Bang. Kelas Iya. 2 nih, ente udah punya adik kelas, ya kan? Betul. Dan ente belum punya basis. Nah, Belum. infonya ya, dari Badan Intelijen Saint Joseph Official Channel, katanya ente pendiri dan pencetus basis GAP 40, Bang. Itu di kelas 2 atau di kelas 3? Jadi sebenarnya ada alurnya, ada ceritanya. Sebelum GAP tuh ada MOE. Sebelum kita bentuk GAP tuh ada MOE, itu member of Israel. MOE. Tapi kita ini kayaknya MOE ini amat sih kayaknya. Apa? MOE. Ya, gimana sih? Nggak sekalian BEP gitu ya. Iya. Ya gimana gitu kan. Nah, itu sebenarnya GAP itu tercetus sebelum naik kelas 2. Sebelum naik kelas 2. Itu masih kelas 1. Sebelum naik, pokoknya bulan-bulan mau Akhir lah. mau kenaikan lah. Jadi dari 11 orang kita yang awalnya naik 40 pagi, itu sisa tinggal 8. Selebihnya seleksi alam. Seleksi alam ya, karena satu tadi yang diceritain di awal kan, kita mencegah kalau sudah masuk markas 71 besok nggak sekolah. Dan juga dulu ada yang ibaratnya berkarir sendiri, doi nyari uang jajan sendiri, akhirnya ke GAP. Nyampah lah ya. Iya, ya gitulah. Gitu. Jadi sebenarnya GAP itu terbentuk sebelum kita naik kelas 2. Itu GAP. Jadi GAP itu singkatan dari generasi penerus. Generasi penerus. Generasi penerus. Kenapa penerus? Karena dulu Israel itu bergabung di CUS. Di CUS 40, pada terakhir tuh yang lulusan 93 ya. 92 93 ke sana itu memang CUS. Udah CUS. CUS dulu tergabungnya dengan Nah, CUS. gue berbicara CUS, Bang. CUS ini kan yang tenar itu sampai milenial sampai sekarang ceritanya CUS 40. Nanti dia Iya. bilang CUS.
Cus ini emang buat khusus 40 pusat doang atau bagaimana Bang? Jadi Bisa memang diceritain memang aneh dengar dari senior nih, Cus ini memang yang ngebentuk ini anak budut. Cus cuma nggak tahu siapa. Memang yang ngebentuk itu anak budut, dan Cus ini dikhususkan oleh untuk sekolah-sekolah teknik yang di pusat. Jadi makanya dia namanya Central United School. Oh gitu. Jadi termasuk budut, Israel, MKR. Nah, itu Cus mereka dulu. Itu bahkan sempat diprotes aneh sama abang kelas yang lulusan pas bikin gap 91. Iya. Pas bikin gap. Apa gap? Yang gue tahu Cus. Gitu kan. Oh berarti ceritanya dapat dari dia ya? Dapat dari dia. Dan kebetulan teman seangkatan juga, mereka dulu kan SMP di Saint Joseph di Israel. Mereka tahu lah cerita itu. Cerita tentang Cus. Berarti ente bikin baru lagi nih gap. Bikin baru lagi. Karena Cus sudah cenderung dengan budut. Dan 6KR. Ente bikin gap. Karena memang di saat aneh kelas 1 itu penentu. Sebenarnya kita kalau nggak ngeladenin budut, kita nggak akan ribut, Bang. Maksudnya? Waktu aneh kelas 1, budut selalu lewat tuh. Terus terang di zaman aneh 93 tuh budut rese banget ya, budut pagi. Ya sorry ya Bang ya. Bang rese banget. Tapi sebenarnya awalnya nggak ngeladenin. Nggak ngeladenin. Kita dilarang Bang. Ya karena tadi markas 71 itu kan. Satu markas 71. Yang kedua, orang nomor 1 di sekolahan kita ini ngajar di SM1. Pas banget ya. Kepala sekolahannya. Jadi kalau misalnya ribut udah ketahuan banget deh. Dan itu ada dua orang, satu kepala sekolah, satu guru. Ngajar di STM1 dua-duanya. Ngajar di STM1 dua-duanya. Jadi kayak gimana ya? Sebagai buah si malakama. Iya. Dan yang kedua ya markas 71 itu. Pokoknya kalau kita udah kepegang dia, kelar. Lu nyari sekolah baru. Naik terbang. Iya. Naik terbang atau ya lu eliminasi lu. Ya kalau ada duit ya sekolah ya. Nah akhirnya deklarasi gap aneh lupa bulannya apa ya kan. Emang agak zaman dulu kagak kayak gitu. Kagak kepikiran Bang. Gua ngobrol sama Bang Bogel Cus 40 juga bulannya gua kagak ngerti deh. Bukan Cus 40 tahun sekian gitu. Kalau nggak salah tuh Cus 40 tuh sekitar 90 apa 91 tuh. Tercetus ya. Itu pun kata senior aneh. Percis yang dibilang Bang Bogel. Kebetulan nggak jauh tinggalnya kok sama Bang Bogel, daerah Ciracas juga. Dia tahu. Nah ente pokoknya diri di akhir sekolah kelas 1 lah ya. Iya, kelas 1. Dari 11 orang tersebut. 11 orang yang kelas 1 semua. Kelas 1 semua. Abang kelas aneh ada yang tiap hari pulang ke rumah, tapi mereka nggak naik 40. Mereka naik Kopaja 502. Turun kali pasir jalan kaki. Ada 2 orang, yang satu lagi ya macem-macem lah. Gitu. Memang angkatan aneh itu dibilang pendobrak. Apa perusak persahabatan? Perusak kali ya, jelasnya kalau sekarang bahasanya. Perusak persahabatan. Iya, perusak bukan persahabatan sebenarnya. Ya. Jadi mewarisi hal-hal yang nggak benar. Itu yang aneh seselin setelah lulus ya. Itu ya aneh seselin. Tapi awalnya dari G40 kan ada 905 ya kan? Ada 938 ya kan? Iya ada. Itu lahirnya sama nggak? Bukan 38, 36. Kalau 38 kan nggak lewat Rama. 36 ya. 36. Lahirnya sama? Enggak, mereka duluan. Mereka duluan. Kalau yang dulu tuh aneh sekolah itu yang kelihatan yang pokoknya aneh nggak kenal basis-basisan lah dulu ya nggak tahu ya. Basis pun singkatan dari apa juga nggak tahu, nggak ngerti, nggak nyari tahu juga. Pokoknya itu yang dulu rame-rame itu anak Priuk. Dulu belum ada yang langsung ke Priuk dari Keramat Raya itu, mereka nyambung. Pokoknya 95 Priuk sama 95 kota. Rawamangun. Oh, Rawamangun. Ada beberapa yang ke kota. 95 ada yang ke kota, ada. Terus sama Patah 9. Patah 9 terus Mistik. Nah, Blok M. Nah, cuman 4 itu kalau nggak salah. 9A belum ada ya?
Ada, tapi Masanya nggak banyak. nggak banyak kita Bang, semuanya Gua soalnya ketemu tahun gua ketemu anak Israel, gua lupa namanya sampai cuma 1-2 lah. 1-2. Apalagi Bekasi ya. Bekasi ya 1-2 zaman gua. Bekasi. Yang banyak tuh Priuk sama Patah 9. Karena memang mereka dari dulu itu penyupport Penyumbang terbanyak untuk terbanyak Saint lah Joseph. untuk Saint Joseph daerah sana itu. Dua itulah. Nah, dengan identitas baru G40 ini kelas 2 sebenarnya tidak melarang dan tidak mengiyakan juga sebenarnya. Kalau kelas 2 enggak, kelas Fine-fine aja ya. fine aja. Kalau di atas kita setahun fine aja. Cuman kelas 3 lah. Kelas 3. Nah, Iya. kan ente juga mau di akhir kelas 1 kan? Kelas 3 lulus kan? Berarti Nah, makin punya karakter dong ente di 40 ya. betul Bang. Jadi penentuan akhir nih, sebenarnya penentuan akhir. Jadi memang semasa aneh sekolah ini setahun kelas 1 ini kita balik lagi ke kelas 1 ya. Ini ngeributin apa kagak? Soalnya doi kan tiap hari lewat kan selalu ngeledek. Soalnya Soalnya pahit banget anak STM kalau dibilang, "Wah, lo katro." Udah. aduh, Itu udah darah tuh udah. pakai rok lu. Wah, itu udah kata kunci, tagline-nya tuh. Semea lu. Waduh. Anak STM dibilang, "Wah, lo katro." Bung, udah. Kita bantai kagak nih. Itu justru pemecahnya di situ, Bang. Bener. Pecah pertama. Bener gak? Di tahun kita begitu gak? Bener. Ya, karena tahun kita sama, Bang. Pecah pertama ribut sama Budut itu aneh 5 bulan di kelas 1 pecah itu. Pecah ribut sama Budut. Itu pas doi lewat, pas kebetulan temen anak Patah 9 itu ngeledekin yang mungkin memang nggak bisa diterima lah dengan kuping dan hati lah. Itu yang di pintu langsung dihajar pakai teh botol kosong itu langsung dihajar itu pas muka persis. Kita di situ pecah pertama kali. Kita ribut sama Budut. Itu pure kelas 1, murni. Kelas 1 sama Budut cus 40. Ya kita nggak ada pengalaman, kita mundur. Kita mundur akhirnya diselesaikan oleh pihak keamanan di situ. Dan ternyata naruh banyak tekap lah ya, kalau bahasa dulu tekap ya, intel ya. Intel. Dulu banyak di situ intel. Makanya kita itu nggak berani main di situ. Polres 71 itu selalu naruh intel di situ, Bang. Dan selalu standby. Selalu standby jam-jam Jadi jam misalnya 10. dia ada bentrok, lu bawa barang, lu ngenain, lu ngindar, lu tetap udah kerekam sama dia. Udah kerekam, udah pasti. Lu nggak perlu ngelukain, lu bawa BR aja. Udah kerekam deh. Udah kerekam. Hari ini apa besok lu bakal diciduk di kelas. Gitu, Bang. Berarti pecahnya itu di tahun 94. Iya, Tahun 94. 94 awal lah ya. Dan di masa itu Enggak 94, masih 93, Bang. masih 93. Masih 93. Dan di masa itu semua STM di Jakarta khususnya bareng tuh. Bareng, hampir barengan. Brong. Bener. Ini sama ini. Aneh cerita itu BM juga akhirnya ribut juga. Itu denger di situ juga tahun 93. BM zamannya Bang Gentong ya. Iya, bener. Zamannya Bang Gentong. Aneh denger itu juga. Bentrok juga sama dia. Bentrok juga sama dia. Jadi emang 93 itu pertama itu masa tertindas, kedua itu masa penentuan sikap. Penentuan sikap. Dan semua STM kayaknya sama. Iya. Karena gue juga kelas 1 baru-baru adem-adem aja sama BM, sama Tubuh, sama 12 RM. Iya, benar. Begitu pertengahan, peng. Enggak, Bang. Nah, ini kita kelas 2, Bang, masuk. Kelas 2, ente punya di kelas kan? Punya. Nah, jatuhnya natar gak? Maksudnya banyak gak masanya? Kebetulan di bawah aneh nih yang kebetulan nih yang jalur 40 itu ada 3. Pokoknya sebelum sampai Cilitan tuh ada 3 aja. Ya, ada 3. Yaitu 3-3-nya itu aneh sama temen yang di Cibubur nih yang didik. Yang didik, Bang. Jadi karena udah penentuan sikap sebelum kita naik kelas 2, kita ribut sama si A, si B, si C, kita nentuin sikap. Dan kita harus punya
punggawa baru. Mempersiapkan punggawa baru ya. Amunisi lah ya. Iya. Bukan buat jago-jagoan, tapi minimal mereka bisa lulus tanpa kurang apapun. Itu aja buat jaga diri. Buat jaga diri. Dan ada pengalaman pahit di kelas 2. Di kelas 2 ternyata tetanggaku idolaku nih 6KR itu aneh pertama-tama kelas 2 aneh dibantai habis tuh bang. Ente dibantai? Dibantai habis. Aneh naik di sekolah 02 jurusan Iya. Blok M. Kita di sekolah kuning ya. Iya di sekolah kuning. Tahun kita ngejreng banget tuh. Aduh Baru nongol ya. baru nongol. Jadi itu emang sekolah anggot-anggotan bang. Maksudnya anggot-anggotan gini. Dari 5 kali pertemuan kita bentrok, 1 kali ini dia ada perlawanan. Selalu seperti itu. Aneh nggak ngecilin sekolah mereka. Tapi memang ada momen-momen khusus tuh mereka kuat. Dan di saat itu kita naik 02 itu di sekolah itu habis ke bantai. Habis, nggak dikasih turun bang. Awal-awal kelas 2 tuh nggak dikasih turun. Kering lah ya. Kering. Tapi emang nggak ada korban. Tapi paling korban kena timpuk, kena apa. Tapi bener nggak dikasih perlawanan. Pas kita turun mau ngelawan, aparat udah banyak. Udah di bawah. Udah banyak. Dulu kan zamannya pasukan hura-hura. Huru-hara. Hura-hura. Mah sering plesetin sih. Ya, pokoknya pasukannya banyak motor lah itulah. Cepet banget kan itu kalau begitu. Mereka udah ada. Jadi kita nggak sempat ngelawan. Dan wajib jago sprint bang. Kalau ketemu mereka. Jadi akhirnya kita mempersiapkan amunisi penerus. Ya sebenarnya bukan suatu hal yang direncanakan ya. Tapi itu ini sendiri akhirnya termotivasi kita gue harus lebih berani daripada adik kelas gue. Biar mereka minimal nih jangan kegertak duluan. Gitu bang. Terus terang aneh bertiga nih. Pokoknya selepas dari Cililitan, aneh tinggal bertiga. Ini bicara pulang pergi? Pulang. Iya pergi juga sih. Pokoknya sebelum Cililitan dan setelah Cililitan kalau pulang, aneh ini tinggal bertiga. Dan bertiga ini aneh nih kayak ikatan batinnya kuat kalau bertiga. Kuat bang. Trisam jadinya. Iya trisam ya. Iya. Jadi kalau bertiga nih, oke si Nelis, Jalu sama gue nih. Kalau bahas orang kita ini saya nggak ada lawan. Maksudnya kalau udah ketahuan dia musuh, kita jangan sampai keduluan. Kita duluan yang gertak. Mau dimanapun, kita duluan yang mulai. Jangan sampai kita kalah gertak. Kalau kita udah keduluan gertak, kita ada mental yang ke pressure kan. Jadi saat itu kitalah yang duluan. Mau di Cililitannya, mau di rambutan apa sampai Cibubur bang. Sampai Cibubur. Makanya kita dulu ada sebutan 3 anak manis yaitu manis pahit kita bertiga. Jadi pahitnya kita kagak ceritain ke teman-teman. Tensin juga. Tapi adik-adik itu merasa nyaman dengan abang-abangan itu. Nyaman banget. Mendes, Arai, Banteng, ya kan nyaman banget bang. Emang kita kasih angin pertama mereka senyaman mungkin. Biar mereka nanti bisa memberikan kenyamanan ke adik-adiknya. Jadi gitu bang. Jadi kita yang nyontohin lebih dulu. Mereka lihat. Selebihnya mereka kita press dengan hasil sesuai harapan kita. Gitu. Malah aneh sempet pengen diriin Israel 900. Udah ada masanya? Masanya cuma bertiga. Ya Allah. Memang
Israel nggak banyak bang. Iya. Israel itu cuma 12 kelas. 54% anak dalam, 45% anak luar. Kebagi lagi per basis. Jadi kalau 12 kelas zaman itu banyak bang ukurannya lah. Satu kelasnya berapa ya? 30. Ya 32 lah, sampai 34. Karena aneh di Bonser tuh 8 kelas. 13 itu semua, 12 itu semua bang, bukan kelas 1 doang. Maksudnya? Kelas 1 sampai kelas 3 12 kelas. Oh, iya betul. Bonser tuh 8 kali 3. Nah, 24. 24 kan? Anak siang, anak pagi 3 kelas rata-rata. Kelas aneh itu kelas 1 cuma 4 Jadi kelas. satu jurusan tuh 2 kali 4 jurusan, 8 kan. Kali 3 24 kelas berarti. Bener kan? 2 kali lipatnya Dikit ya, sekolahan kita. Kita dikit. Kelas 1 itu 4 kelas. Kelas 2 4 kelas juga, kelas 3 4 kelas. Tapi yang paling banyak korban di angkatan aneh. Korban tereliminasi alam. Seleksi alam ya. Itu angkatan aneh. Dari 4 kelas sisa 3 kelas sampai lulus. 3 kelas doang yang lulus. Jadi kalau kelas 2 aneh memang mau siapkan. Kita dari sisa jadi naik ke kelas, ya masih kelas 1 itu dari 11 sisa 8. Pas kelas 2 itu sisa 6. Sisa 6 bang pas kelas 2. Kelas 2 sisa 6. Sebagaimana mungkin kita nyiapin adik-adik kelas kita ini biar ya nggak diremehin lah. Ya nggak diremehin sih gitu doang. Berarti kelas 2 lebih solid lah jatuhnya. Karena gap dengan bawa bendera gap 40 yang baru. Bener, lebih solid. Karena kalau 40 ini, Israel 40 kebanyakan memang 80% ini turunan orang timur. Jadi temen punya bapak, kita punya bapak, ini kenal. Saudara. Ternyata kenal. Dan ada garis tertentu, dan itu masih saudara. Dan adik kelas juga ada. Dan itu yang bikin kuat. Nah itu yang bikin kuat. Satu yang bikin kuat itu kadang kita juga agak-agak gimana ya kalau kamu mau ngerasin ke adik kelas dan ternyata masih keluarga. Gitu bang. Masih keluarga sama temen. Iya kan, sedangkan temen jadi pelopor juga nih di basis. Iya kan, kita ya urusan dia sama gue ya atur aja wir. Gitu doang, paling kita cuma permisi doang. Gitu. Ya si Mendes itu didikan aneh. Mendes, Arai, Banteng itu didikan aneh bertiga. Aneh, Jalu, sama Nelis. Memang kita bertiga itu ya suka duka bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, ingatannya luar biasa Bang Jawir, seperti host yang satu lagi Bang Koko. Kayaknya kita lanjut di part 3. Ya. Oke, jangan kemana-mana. Yang baru nonton, subscribe, like, and share. Sampai ketemu di part 3.